Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Ya, terkait tadi pertemuan tadi, bagaimana Pak JK respon dari Pak JK sendiri? Ya kesimpulannya apa disampaikan tadi, bahwa apa yang saya katakan itu benar semua. Mereka mengaku bahwa lebih hebat lagi daripada keadaan, lebih susah lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ya keadaan pada waktu itu. Yang semua tadi malah menangis bahwa kalau saya tidak selesaikan, bayangkan mereka. Nah itu pembicaraan tadi. Dan semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang ngomong macam-macam tuh. Apakah harapannya dengan ada pertemuan tadi ini bisa membuat mereka para pelapor menarik atau mencabut laporan atau Saya tidak ada urusan menari atau tidak, pokoknya dia harus paham bahwa itu apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Apa yang pelakunya sendiri, ketua sinode, Pak Imam, Ustadz yang ada waktu itu yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Ya. Makin gila dia ngomongnya. Kalau dari Pak JK sendiri, bagaimana langkah berikutnya setelah konferensi pers hari ini? Ya mereka, tadi para tokoh agama itu diharapkan untuk mensosialisasikan, tentu lewat Anda semua media semua, untuk agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Nah, itu tugasnya. Terkait yang kita tadi, apakah akan dilakukan langkah hukum dari Pak JK? Masyarakatlah terserah, kalau yang merasa dipecah belah akan mengajukan, terserah aja. Kan sudah ada teman-teman dari Maluku, NTT, dari Sulawesi, karena dia merasa dengan itu mereka dipecah belah. Ya, kan? Serahkan saja kepada masyarakat. Pak JK ada mencium kepentingan politika dari para pelapor ini? Ya, supaya dia tahu saja keadaan sebenarnya begini. Dugaan Pak JK, siapa yang mengorkestrasi semua isu sara ini? Kita bahagian kita minta polisi dan minta juga ahli-ahli IT ingin meneliti ini dari mana asalnya ini. Kan semua lewat lewat IT kan. Mengatakan siapa yang memulai masukkan dua kalimat itu. Yang 50 detik itu mengedarkan, siapa mengedarkan? Ada pihak yang Pak JK curigai mungkin diduga? Saya tidak mau duga, tapi lagi sekarang akan diteliti lewat teknologi siapa itu, sama dengan siapa yang membuat itu Rosman apa? Berarti sedang melacak juga ini sudah dari Pak JK terkait siapa yang... Ya, ada tim yang melacak nanti, tim ahli. Cukup ya? Sekarang Pak Sugianto, wali kota ini pemimpin Muslim di Poso. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bahwa sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah fakta lapangan. Di sana teriak darah Yesus, di sebelah berteriak Allahu Akbar. Semuanya karena ambisi, semuanya karena dendam, kemarahan yang kemudian dipoles dengan agama. Maka apa yang disampaikan itu fakta, tidak ada yang salah. Tapi ketika itu, dan kemudian kami juga di Poso, kalau ada hal-hal yang seperti ini kami langsung melakukan pertemuan. Dan baru-baru ini kami membentuk suatu lembaga yang namanya Solidaritas Antar Umat Beragama Kabupaten Poso, yang menuangkan beberapa poin kesepakatan. Di antaranya adalah
Satu, bahwa kami masyarakat dan tokoh antar umat beragama Kabupaten Poso sangat tidak sependapat dan menolak jika ceramah atau kuliah umum Bapak MH Yusuf Kalla dipolitisir. Yang kedua, bahwa kami menolak secara utuh langkah-langkah yang diambil oleh oknum maupun lembaga yang melaporkan Bapak HM Yusuf Kalla dengan tuduhan penistaan agama karena dimungkinkan para pelapor tidak mengetahui secara utuh konflik yang terjadi saat itu di Poso. Tiga, bahwa sebagai wujud kebersamaan antar umat beragama bersepakat bahwa konflik Poso telah selesai dan kami terus merawat perdamaian demi masa depan Poso yang lebih baik. Keempat, kepada para tokoh agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Poso hendaknya bersama-sama menjaga Poso tetap kondusif dan aman. Ditandatangani oleh saya sendiri, Ustaz Sugianto Kaimuddin, kemudian Pendeta Ratna Lagonda SH, Ustadz Yusrin Itiawan Sarjana Hukum, Ustadz Fadri Rone Sarjana Hukum, Ustadz Amin Adnan Sarjana Islam. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami bersepakat bersama-sama kaum muslimin dan muslimat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla itu adalah sesuatu realita yang terjadi pada tahun-tahun di mana kerusuhan Poso sejak tahun 98, 99 dan tahun 2000 di mana kerusuhan itu sangat-sangat kerasnya di tahun 2000. Semua orang membatasi waktunya, semua orang membatasi tempatnya. Kami dari Poso yang muslim tidak bisa menginjak tentena dengan ketakutan yang luar biasa. Demikian juga kaum Nasrani mau ke Poso itu ragu-ragu, takut luar biasa. Karena kalau ketemu di jalan pasti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu banyak persoalan-persoalan itu, tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla melalui deklarasi Malino itu terasa sampai saat ini. Sehingga kekacauan, kerusuhan, konflik yang terjadi di tahun-tahun itu bisa terselesaikan tahap demi tahap. Dan sampai saat ini kami rasakan. Kalau beliau menyampaikan di UGM itu ceramah, pidato yang disampaikan itu adalah kejadian fakta di sana yang terjadi. Bukan saat ini, tapi yang terjadi tahun-tahun kerusuhan itu. Di mana terjadi kerusuhan di Poso, juga di Ambon. Tapi kita lebih khusus bicara karena saya dari Poso, maka saya bicara tentang Poso. Bahwa kalau kami mau diberangkatkan untuk berperang itu, ada ustadz kita yang menjemput dan mengajankan kita dari belakang. Dia keliling 3 kali dan ajan. Dia ajankan, dia restui kita berangkat. Insya Allah kalian mati dalam keadaan syahid. Ini adalah perjuangan, ini adalah jihad fisabilillah. Itu yang terjadi. Dan ini harus kita ceritakan ke anak cucu kita bahwa itu yang terjadi. Dengan harapan apa? Jangan sampai terulang lagi peristiwa yang sangat kelam itu. Yang tidak ada keuntungannya apa-apa kecuali yang terbakar jadi api abu. Dan kita merasakan itu. Kalau ada orang-orang di luar seperti Ade Armando kemudian memotong, kemudian Abu Janda, kemudian membanding-bandingkan kitab suci Al-Quran dan kitab suci Alkitab dari Kristiani, itu tidak sepadan, tidak harus sesungguhnya dilakukan. Sebagaimana mereka ini kalau mau ditokohkan maka mereka harus memberikan yang terbaik di bangsa ini. Mereka tidak tahu tentang Poso. Apa kepentingannya Abu Janda membanding-bandingkan antara kasih di Alkitab dan di Al-Quran, katanya semua untuk perang. Justru mereka ini yang membuat gaduh sebenarnya. Sebenarnya mereka yang mesti dilapor ini. Mereka yang harus diproses. Mereka yang membuat situasi ini, menambah kondisi ini menjadi kacau balau. Kalau kita di Poso tidak ada apa-apa. Di Poso tenang, damai kita di sana. Tidak bergeser apapun. Kita mendengar informasi, kita cepat sekarang melakukan apapun, pertemuan-pertemuan. Kita berhubungan satu dengan yang lain untuk demi kemaslahatan dan keselamatan kita bersama. Inti dari semua apa yang saya sampaikan adalah kami warga masyarakat Poso sangat mendukung, sangat mencintai daripada Bapak Yusuf Kalla karena membuat suatu sejarah yang luar biasa yang dikenang dengan Deklarasi Malino I. Dan kita terus merawat Poso, menjaga Poso aman dan tentram, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempet baca.
Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.